Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat dan operasi pada aljabar. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami sifat-sifat dari bentuk aljabar itu apa saja. Lalu, kalian diharapkan juga mampu untuk melakukan pengoperasian pada bentuk aljabar. Oke, sebelum lanjut ke materi, silakan kalian buka buku paketnya sambil Ibu akan menjelaskan materinya. Oke, materi yang pertama tadi tentang sifat aljabar. Ada berapa sih sifat-sifat aljabar? Ada berapa? Ada 3, yaitu yang pertama apa? Sifat komutatif. Lalu yang kedua sifat asosiatif. Yang ketiga sifat distributif. Jadi pada sifat-sifat aljabar ini terdapat 3 sifat, yaitu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga sifat distributif. Oke, kita bahas satu-satu ya mengenai sifat-sifat aljabar. Yang pertama sifat komutatif. Apa sih yang kalian tahu tentang sifat komutatif? Sifat apa sih sifat komutatif itu? Ya, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi persamaan dalam sifat komutatif itu sama dengan A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Lalu ada juga A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi sifatnya itu ditukar. Sifat pertukaran. Sifat komutatif ini berlaku dalam penjumlahan dan juga dalam operasi perkalian. Contoh ya, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Maka apabila dijumlahkan, hasil kedua ruas, sisi kiri dan sisi kanan itu akan sama. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lalu 4 ditambah 2 juga sama dengan 6. Maka operasi ini berlaku sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Lalu contoh yang kedua ya. Misal 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2. 2 dikali 1 sama dengan berapa? 2. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2 juga. Hasil kanan sama hasil kiri sama, maka berlaku sifat komutatif. Oke, paham? Paham semua kan ya? Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Tadi apa sifat yang kedua? Sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif itu adalah sifat dengan bentuk umum A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C kurung. Sifat asosiatif itu bisa juga disebut juga dengan sifat pengelompokan. Jadi pada sifat asosiatif itu pengelompokannya itu diberi tanda kurung. Misal ini bentuk umum pada penjumlahan. A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C.
pada sifat asosiatif ini juga sama pada sifat komutatif yang tadi, berlaku pada penjumlahan dan juga berlaku pada perkalian. Maka pada perkalian tinggal kita ganti tandanya saja. Jadi A dikali kurung buka B ditambah C, B dikali C, B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi apabila nanti dioperasikan pada sifat asosiatif ini, hasil dari ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Oke, contoh ya. Contoh. Misal kita tulis 2 ditambah kurung buka 4 ditambah 3 sama dengan 2, kurung buka 2 ditambah 4 kurung tutup ditambah 3. Kita operasikan. 2 turun ditambah 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 7. Lalu 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kita operasikan yang ruas kanan. Kita operasikan yang kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 3. 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka hasil dari ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dan hal tersebut dinamakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Oke, paham semua kan mengenai sifat asosiatif? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, berarti paham semua kan ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Apa tadi sifat yang ketiga? Yang ketiga adalah sifat distributif. Oke, jadi sifat distributif itu adalah sifat yang menggunakan operasi perkalian terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Jadi ada 2 macam sifat distributif itu. Persamaannya itu yang pertama, apabila sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka persamaannya itu A di kurung buka B dikali C sama dengan, kita uraikan, A dikali B juga A dikali dengan C. A dikali B sama dengan A dikali B. Oh, ini tambah. A dikali B ditambah A dikali C. Jadi sifat distributif itu sifat yang seperti dikalikan satu-satu. A dikalikan dengan B juga A dikalikan dengan C, sehingga didapatkan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup. Lalu ada juga di sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan sama dengan sifat perkalian terhadap penjumlahan, tinggal tandanya diganti saja. Jadi A kurung buka B dikurangi C sama dengan, kita kalikan satu-satu, A dikali dengan B dan juga A dikali dengan C. Jadi kurung buka A dikali dengan B dikurangi A dikali dengan C. Oke, paham apa enggak tentang sifat distributif ini? Mungkin ada yang bingung? Oke, jadi pada sifat distributif itu dikalikan satu-satu. Contoh ya. Contoh sifat distributif. Misal 2 dikali 4 ditambah 5
Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Kita kalikan satu-satu. 2 dikali dengan 4 berarti kita kalikan satu-satu. 2 dikali dengan 4 ditambah 2 dikali dengan 5 sama dengan 2 dikali 4 8 ditambah dengan 2 dikali 5 10. Maka 8 ditambah 10 sama dengan 18. Lalu contoh lagi. 2 kurung buka 8 dikurangi 3. Kita uraikan satu-satu. Oke, berapa ini? Berapa? 2 dikali dengan 8 dikurangi 2 dikali dengan 3. Maka 2 dikali 8 sama dengan 16 dikurangi dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Bentuk ini juga disebut juga dengan sifat distributif. Jadi kalian apabila menemukan bentuk seperti ini, apa yang dikalikan satu-satu, maka itu dinamakan sifat distributif. Oke, dari sini apa ada yang ditanyakan mengenai 3 sifat tadi? Sifat distributif, sifat asosiatif, dan sifat komutatif. Apa ada yang bingung? Mungkin ada yang belum jelas tentang 3 sifat tersebut sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Apa yang ditanyakan? Oke, karena nggak ada yang tanya, Ibu kasih soal, kita jawab bareng-bareng ya. Oke, misal Ibu beri contoh. Berapa ya? 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Sifat apakah ini? Sifat apa? Sifat komutatif. Ya benar. Ini dinamakan sifat komutatif. Oke, kita cek ya. Hasil ruas kiri sama hasil ruas kanan itu sama apa enggak? Oke, 2 ditambah 4, 6. 4 ditambah 2, 6. Sama kan? Berarti dinamakan sifat komutatif. Selanjutnya 2 dikali 4 ditambah 1. Kita uraikan. Ini termasuk ke dalam sifat apa? Sifat apa? Ya, sifat distributif. Kalau sifat distributif tadi gimana? Kita kalikan satu-satu. Maka 2 dikali dengan 4 ditambah 2 dikali dengan 1. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oke, berarti udah paham semua ya tentang 3 sifat operasi pada bentuk 3 sifat operasi pada bentuk aljabar, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat komutatif tadi apa? Sifat pertukaran ya. Lalu kedua sifat asosiatif tadi sifat apa? Sifat pengelompokan. Dan yang terakhir tadi sifat distributif yang dibagi jadi 2. Ada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan juga distributif perkalian terhadap pembagian. Oke, dilanjut ya. Tadi kita udah belajar mengenai sifat-sifat bentuk aljabar yang ada 3. Ada sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai operasi pada aljabar. Operasi aljabar. Sebelum itu, ada apa aja sih operasi pada matematika itu? Ada apa? Penjumlahan, lalu pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sama pada operasi aljabar juga terdapat 4. Ada operasi penjumlahan pada aljabar, lalu ada juga operasi pengurangan, ada operasi perkalian,
pada aljabar dan operasi pembagian. Jadi operasi pada aljabar itu ada 4. Operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan juga operasi pembagian. Baik, kita akan bahas satu-satu mengenai operasi aljabar. Yang pertama tadi apa? Penjumlahan. Jadi, pada operasi aljabar, operasi penjumlahan itu dapat dilakukan hanya dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis saja. Masih ingat gak suku itu apa? Yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, suku kan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi ya. Oke, jadi pada operasi penjumlahan itu hanya bisa dilakukan apabila pada suku yang sejenis. Jadi apabila sukunya tidak sejenis, itu maka tidak bisa dioperasikan. Suku yang sejenis itu seperti apa? 2x dengan 3x yang variabelnya sama. Apabila 2x dioperasikan dengan 3y, bisa apa enggak? Sejenis apa enggak? Tidak kan? Maka tidak bisa dioperasikan. Yang bisa dioperasikan adalah suku yang sejenis. Oke, contoh ya. Misal ibu beri 2x ditambah 4x ditambah 3x ditambah x. Berapa? Oke, dihitung. 2x ditambah 4x sama dengan 6x. 6x ditambah 3x sama dengan 9x. 9x ditambah x sama dengan 10x. Jadi yang hanya bisa dioperasikan itu adalah yang suku sejenis. Contoh lagi, misal 5x ditambah 2x ditambah 2y. Hasilnya yang sejenis mana? 5x dan 2x kan. 2y beda jenis. Maka yang kita operasikan yang 5x ditambah 2y. 5x ditambah 2y sama dengan 7x. Lalu 2y tetap ditulis dengan 2y. Karena tidak ada pasangannya maka tidak dioperasikan. Jadi hasil dari 5x ditambah 2y ditambah 5x ditambah 2x ditambah 2y itu 7x ditambah 2y. Oke, dari sini apa ada yang ditanyakan? Apa udah paham semua? Oke, paham semua kan ya? Lanjut ke operasi yang kedua. Operasi pengurangan. Oke, operasi pengurangan itu hampir sama dengan operasi penjumlahan. Operasi pengurangan juga sama, hanya bisa dioperasikan dengan suku yang sejenis saja. Jadi apabila suku yang tidak sejenis, seperti tadi 5x dengan 2y, maka tidak bisa dioperasikan. Oke, langsung contoh saja. Apabila ada 10x dikurangi 2y dikurangi 4x. Berapa hasilnya? Oke, kita operasikan bareng-bareng ya. 10x kita tulis dulu diurutkan biar gampang. 10x yang sejenis mana? 10x dan 4x. Maka 4x kita tuliskan dulu. 10x dikurangi 4x baru dikurangi 2y. Maka kita operasikan. Kalau sudah gini kita operasikan yang sejenis. 10x dikurangi 4x sama dengan 6x. Lalu 2y karena tidak sejenis dan tidak memiliki pasangan, maka kita tuliskan seperti semula, yaitu 2y. Jadi hasil operasi dari 10x ditambah 2y ditambah 4x itu adalah 6x dikurangi 2y. Oke, paham semua kan ya mengenai operasi pada pengurangan? Selanjutnya berlanjut ke operasi yang ketiga. Operasi apa yang ketiga tadi? Penjumlahan udah, pengurangan udah. Oke, apa? Oke, perkalian ya. Operasi perkalian.
Jadi, operasi perkalian itu dapat dilakukan dengan sifat yang sebelumnya yang tadi dijelaskan tentang sifat apa tadi, sifat distributif. Masih ingat nggak? Sifat distributif tadi sifat yang apa? Yang dikalikan satu-satu ya. Makanya pada sifat perkalian ini menggunakan sifat distributif. Tadi sifat distributif yang A kurung buka B ditambah C apabila dioperasikan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Kita menggunakan operasi perkalian. Jadi operasi perkalian itu bisa menggunakan sifat distributif tadi, sifat yang ini. Langsung contoh aja ya. Contoh, apabila ada 2 dikali 2 dikurung 4x ditambah 2y. Dengan menerapkan sifat distributif tadi, berapa hasil dari contoh ini? Kita bareng-bareng ya kerjainnya, soalnya contoh yang pertama. Kita kalikan 1, 1. Yang pertama 2 dikali dengan 4x dulu, lalu 2 dikali dengan 2y. Maka 2 dikali 4x ditambah 2 dikali dengan 2y. Hasilnya 2 dikali dengan 4x sama dengan 8x ditambah 2 dikali 2y sama dengan 4y. Oke, tadi pada operasi penjumlahan karena kedua suku ini tidak sejenis maka tidak bisa dijumlahkan dan hasil akhirnya ya ini ya, 8x ditambah dengan 4y. Oke, dari sifat perkalian ini apa ada yang ditanyakan? Apa udah paham semua? Oke, paham ya? Paham semua kan mengenai sifat perkalian? Sifat yang keempat adalah sifat pembagian. Pembagian pada bentuk aljabar. Jadi pembagian pada bentuk aljabar itu dapat dilakukan dengan menghitung hasil dari penjumlahan koefisien dengan koefisien, juga variabel dengan variabel. Jadi dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan juga variabel dengan variabel. Oke, langsung ke contohnya aja ya. Misal terdapat 3x dibagi dengan x. Koefisiennya 3 dan juga variabelnya variabel x. Kita hitung 3, variabel yang di sisi sini 3. Variabel yang di sisi sini karena tidak ada maka kita tulis 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu x dibagi x habis. Maka 3x dibagi x itu hasilnya 3. Oke, contoh lain. 4x dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2. Koefisien yang sisi kiri 4, lalu koefisien di sisi kanan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena tidak ada variabelnya, maka x-nya turun. Jadi 4x dibagi 2 sama dengan 2x. Oke, dari operasi pembagian bentuk aljabar ini apa ada yang tanyakan? Udah paham semua kan? Oke, udah paham kan ya? Oke, udah paham. Jadi tadi ada berapa sifat operasi pada bentuk aljabar? Ada 4. Ada operasi perkalian, operasi perkalian, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Karena tadi udah paham semua ya tentang operasi-operasi yang ada pada bentuk aljabar, maka kita akan latihan soal. Oke, kita latihan soal bareng-bareng ya. Latihan pertama, 2x ditambah 4y dikurangi 2z ditambah 3y ditambah 4x. Oke, yang pertama
ada 2x ditambah 4y dikurangi 2z ditambah 3y ditambah 4x. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Langkah apa yang pertama dilakukan ketika melihat bentuk soal ini? Ya, disamakan dulu yang suku-suku yang sejenis, karena pada penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan apabila sukunya sejenis. Oke, yang sejenis mana? 2x. Lalu berarti ditambah dengan 4x, ditambah dengan 4y, ditambah dengan 3y, dan dikurangi dengan 2z. Karena sudah saling berurutannya sejenis, maka kita langsung operasikan. 2x tambah 4x berapa? 6x. Lalu yang variabelnya y, 4y ditambah 3y sama dengan 7y. Lalu variabel z, karena variabel z sendirian maka tidak kita operasikan, langsung kita turunkan. Berarti dikurangi 2z. Jadi hasilnya 6x ditambah 7y dikurangi 2z. Ini hasil akhirnya. Karena sukunya sudah tidak ada yang suku yang sejenis. Jadi hasil akhir dari itu adalah 6x ditambah 7y ditambah 2z. Karena materi pada pertemuan ini sudah selesai, yaitu tentang sifat-sifat pada aljabar dan juga operasi pada aljabar, maka kita akhiri ya. Baik, itu saja materi pada pertemuan hari ini. Dibuka lagi bukunya, dipelajari contoh-contoh soal yang ada pada buku paketnya. Dipelajari, dikerjakan agar pemahaman tentang materi yang diajarkan pada hari ini dapat lebih paham tentang materinya. Oke, Ibu akhiri dan terima kasih antusiasnya dalam pembelajaran kali ini.